Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadini, NIM 12016020. Saya dari kelas 3D Akuntansi Syariah. Di video saya kali ini saya akan menyampaikan materi tentang riset pemasaran dalam Islam. Riset adalah penelitian, berasal dari kata re dan search. Mencari sesuatu yang baru menjadi hakikat dari kata research. Bagaimana kita mencari sesuatu yang baru, mencari sesuatu di belakang kejadian, fenomena, atau mencari penyelesaian masalah lewat research penelitian. Sedangkan marketing research atau riset pemasaran merupakan kegiatan penelitian dalam bidang pemasaran. Riset pemasaran harus dilakukan secara sistematis, yakni mulai dari perumusan masalah, perumusan tujuan dari riset pemasaran, pengumpulan data, pengolahan data, hingga interpretasi dari hasil riset pemasaran yang diperoleh. Surah An-Nisa ayat 94. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina tabtaghuna aradal hayatid dunya fa innallahi maghanimu katsira kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucap salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya, dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia. Padahal di sisi Allah ada harta yang banyak, begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah memberikan nikmatnya kepadamu, maka telitilah. Sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Di dalam surah ini, kita dianjurkan di dalam Al-Quran untuk teliti. Sebagaimana kita dalam melakukan riset kita harus teliti. Lalu, penelitian secara umum didefinisikan sebagai praktek mengumpulkan, mengklasifikasi, mengolah, dan menganalisa data dari suatu fenomena atau kasus untuk mendapatkan hakikat problem atau kasus itu, serta cara-cara penyelesaian yang tepat atas kasus itu. Surah Yunus ayat 101. Bismillahirrahmanirrahim. Qul yanzuru madza fis samawati wal ard wa ma tughnil ayatu wan nuzuru an qaumin la yu'minun. Yang artinya, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi, tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan rasul-rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Apa pentingnya riset pemasaran dalam Islam? Perhatian para peneliti terhadap tema-tema seperti itu sebenarnya berangkat dari fenomena yang sedang terjadi saat ini, di mana perlunya identifikasi terhadap masyarakat muslim di berbagai negara sebagai kelompok konsumsi yang masih diabaikan oleh produsen. Padahal saat ini mereka adalah segmen pasar potensial yang mempunyai daya beli. Manajemen pemasaran adalah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan distribusi barang serta jasa untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan bagi individu atau organisasi. Dari penjabaran definisi tersebut, Anda dapat memahami bahwa manajemen pemasaran adalah proses yang melibatkan analisis, perencanaan, implementasi, dan pengendalian barang, jasa, dan ide. Proses manajemen pemasaran didasarkan pada gagasan pertukaran. Peran riset pemasaran dalam strategi pemasaran yaitu sangat penting, terutama di akhir-akhir tahun seperti ini. Perencanaan pemasaran untuk membuat program pemasaran tahun mendatang biasanya sangat tergantung pada hasil riset pemasaran yang telah dilakukan oleh perusahaan saat ini. Riset pemasaran bagaikan mata dan telinga bagi pemasar di perusahaan untuk mengetahui bagaimana pandangan konsumen terhadap produk dan layanan perusahaan. Selain itu, riset pemasaran juga bisa menghasilkan ukuran-ukuran yang menjadi patokan seberapa besar performa produk layanan dibanding pesaing-pesaingnya. Apa itu riset pasar dan mengapa manajemen perusahaan melakukan riset pasar?
Riset pasar diartikan sebagai proses mengevaluasi kelayakan suatu produk atau layanan baru melalui riset yang dilakukan secara langsung dengan konsumen potensial. Tujuan utama melakukan riset pasar adalah untuk memahami atau memeriksa pasar yang terkait dengan produk atau layanan tertentu, untuk memutuskan bagaimana audiens akan bereaksi terhadap suatu produk atau layanan. Informasi yang diperoleh dari melakukan riset pasar dapat digunakan untuk menyesuaikan aktivitas pemasaran atau periklanan atau untuk menentukan apa saja prioritas, fitur, atau persyaratan layanan dari konsumen. Klasifikasi riset pasar ada dua. Yang pertama, riset pasar primer, yaitu kombinasi riset kualitatif dan kuantitatif. Riset pasar primer adalah suatu proses di mana organisasi atau bisnis berhubungan dengan konsumen akhir atau mempekerjakan pihak ketiga untuk melakukan studi yang relevan untuk mengumpulkan data. Yang kedua, riset pasar sekunder. Riset pasar sekunder menggunakan informasi yang dikelola oleh sumber luar seperti lembaga pemerintah, media, kamar dagang industri, dan lain-lain. Informasi ini dipublikasikan di surat kabar, majalah, buku, situs web perusahaan, lembaga pemerintahan, dan non-pemerintah, gratis, dan sebagainya. Proses melakukan riset pasar yang pertama yaitu merumuskan masalah. Yang kedua, menentukan desain riset. Desain riset dibutuhkan untuk menentukan prosedur secara rinci mengenai cara pengumpulan data, cara pengujian hipotesis, dan kemungkinan melakukan kuesioner dengan berbagai model yang ditentukan. Lalu yang ketiga, merancang metode pengumpulan. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Lalu mengambil sampel dan mengumpulkan data. Selanjutnya melakukan analisis dan interpretasi data. Lalu yang terakhir, menyusun laporan riset. Apa yang dimaksud dengan primary research? Primary research adalah jenis penelitian di mana peneliti mengambil data dari sumber asli secara langsung. Dengan kata lain, peneliti adalah tangan pertama yang mengumpulkan data. Metode melakukan primary research yang pertama yaitu survei. Dalam survei, peneliti mengumpulkan data dari kelompok responden yang telah ditetapkan sampel. Lalu yang kedua, wawancara. Wawancara mirip dengan survei di mana peneliti berinteraksi langsung dengan responden. Itu mungkin melalui telepon atau bertatap muka. Lalu yang ketiga, kelompok fokus. Dalam hal ini, peneliti mengumpulkan beberapa orang untuk mendiskusikan suatu masalah. Mereka mungkin adalah konsumen terpilih atau para ahli. Lalu yang keempat, observasi. Observasi tidak melibatkan interaksi langsung dengan responden, melainkan peneliti menonton dan mengamati responden dan membuat catatan tentang mereka. Misalnya untuk riset perilaku pelanggan di toko retail, peneliti mungkin akan mencatat gender, produk apa yang pertama kali mereka tuju saat memasuki toko, apa yang mereka masukkan ke dalam keranjang belanja, dan apa yang mereka bayar di kasir dan berapa jumlahnya. Lalu manfaat dan kelemahan primary research. Manfaatnya yang pertama, lebih terkini. Data diambil pada waktu itu dibutuhkan oleh peneliti untuk berbeda dengan data sekunder di mana ada lebih banyak jeda waktu antara pengambilan data dan publikasinya. Lalu yang kedua, lebih relevan. Peneliti mengambil data sesuai dengan tujuan dan pertanyaan yang ingin mereka jawab. Misalnya, jika mereka meneliti kebiasaan belanja konsumen usia 20-30 tahun, mereka dapat menentukan sampel yang sesuai. Lalu yang ketiga, rahasia. Hanya peneliti yang memiliki akses terhadap data. Lalu yang keempat, lebih terukur. Peneliti primer juga mengandung bias, namun beberapa di antaranya berada dalam kendali peneliti. Misalnya dalam memilih sampel, mereka memiliki kendali atas responden yang terpilih dan data yang terkumpul sehingga lebih representatif. Lalu kelemahan primary research yang pertama, mahal. Peneliti harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk mendapatkan data. Lalu yang kedua, memakan waktu. Survei dan wawancara misalnya mungkin membutuhkan beberapa hari, tergantung pada jumlah responden. Lalu yang ketiga, variasi lebih rendah. Data primer hanya berisi topik yang diteliti. Sebaliknya data sekunder lebih bervariasi karena berasal dari berbagai sumber. Lalu yang keempat, sampel tidak valid. Kesalahan mengambil sampel membuat pekerjaan sia-sia. Meskipun tidak ada masalah dengan kuesioner atau jawaban responden, sampel yang tidak representatif
menghasilkan kesimpulan yang bias, sehingga memilih sampel yang tepat adalah tahap awal dan utama dari penelitian. Lalu apa pengertian dari quantitative research? Adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan hipotesis yang berkaitan dengan fenomena lingkungan kehidupan. Sampling adalah teknik pengambilan sampel pengambilan sampel dari populasi. Sampel yang merupakan sebagian dari populasi tersebut kemudian diteliti dan hasil penelitian kemudian dikenakan pada populasi. Lalu metode yang dilakukan dalam melakukan sampling. Yang pertama, probability sampling, yaitu merupakan jenis dalam teknik pengambilan sampel yang melakukan pengambilan sampelnya dengan random atau acak. Metode ini memberikan seluruh anggota populasi kemungkinan atau kesempatan yang sama untuk menjadi sampel terpilih. Lalu non-probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel non-probability berkebalikan dengan teknik probability sampling. Teknik ini melakukan pengambilan sampel dengan tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih menjadi sampel. Berdasarkan pada pembahasan pada artikel ini menunjukkan bahwa diperlukan suatu pemahaman yang lebih mendalam mengenai konsumen muslim dan pasar islami serta persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemasar yang menggunakan pendekatan perbedaan. Dengan kata lain, sebagai ganti dari fokus pada perbedaan dan memisahkan konsumen muslim sebagai pasar yang terpisah dari pasar secara umum. Kita harus memperhatikan bagaimana perbedaan semacam ini berperan dalam kehidupan konsumen sehari-hari. Kita juga harus menguji hal-hal selain agama, misalnya sumber daya ekonomi dan budaya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.